Kejaksaan Agung akan mengumumkan perkembangan penanganan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua sore ini. Kejaksaan akan mengumumkan apakah berkas perkara Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya sudah lengkap atau masih perlu diperbaiki. Pada 14 September lalu, penyidik Bareskrim telah menyerahkan perbaikan berkas perkara kepada pihak Kejagung. Jika dinyatakan lengkap atau P21, jaksa akan menyusun berkas dakwaan dan kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Untuk memperbarui informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdy Sambo, kita bergabung dengan rekan Anggia Eboni yang berada di Kejaksaan Agung. Selamat siang Anggia Eboni, apakah sudah ada informasi dari Kejagung soal status berkas perkara Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa. Ini sudah 2 pekan, yakni tepatnya dari tanggal 14 September lalu pihak Kejaksaan Agung sudah menerima berkas perbaikan dari pihak penyidik Bareskrim Polri dan rencananya pada pukul 15 sore nanti pihak Kejaksaan Agung akan mengumumkan mengenai informasi terbaru penanganan berkas perkara tersebut di Gedung Jampidum Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Nah, hingga siang ini masih belum ada informasi dari pihak Kejaksaan apakah berkas perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap atau P21 ataukah belum, nanti akan disampaikan sore nanti, tetapi yang pasti pihak Kejaksaan ini sudah berkomunikasi secara intens dengan pihak Ditreskrimum Bareskrim Polri dan juga pihak Kejaksaan berharap agar nantinya tidak perlu ada perbaikan ataupun pengembalian berkas lagi ke pihak Bareskrim Polri. Nah, untuk berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ini adalah untuk 2 perkara yang melibatkan Ferdy Sambo. Yang pertama untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan 5 orang tersangka yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, dan 1 kasus lagi yakni obstruction of justice dengan 7 tersangka anggota Polri termasuk Ferdy Sambo. Nah, kalau kita lihat perjalanan kasus ini, tanggal 19 Agustus lalu pihak penyidik Bareskrim sudah menyerahkan berkas perkara untuk pertama kalinya ke pihak Kejaksaan Agung, namun ternyata di tanggal 1 September pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap secara material dan formil sehingga masih perlu diperbaiki oleh pihak penyidik. Salah satunya pihak penyidik diminta untuk memperjelas kesesuaian alat bukti. Nah, nanti sore selain mengumumkan apakah berkas sudah dinyatakan lengkap atau belum, pihak Kejaksaan Agung juga akan mengumumkan apakah nantinya 2 berkas perkara yang menjerat Ferdy Sambo akan disatukan dalam 1 surat dakwaan. Karena kalau secara aturan memang hal tersebut memungkinkan, apalagi 2 kasus tersebut yakni pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan kasus obstruction of justice ini merupakan 2 kasus yang terjadi pada 1 rangkaian peristiwa yang sama. Dan kalau memang nantinya 2 berkas perkara tersebut disatukan dalam 1 surat dakwaan, maka hal tersebut akan memudahkan ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah, sore nanti Putri, apabila memang pihak Kejaksaan Agung memutuskan bahwa kasus ini atau berkas perkara ini sudah dinyatakan P21, maka tahap selanjutnya pihak penyidik Bareskrim Polri akan melakukan pelimpahan tahap kedua, yakni melimpahkan seluruh tersangka, ada 12 tersangka atau 11 tersangka, kemudian seluruh alat bukti ini juga akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Baru kemudian pihak Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan dan baru kemudian kasus ini akan segera dipersidangkan. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum dari Kejagung menyebut bahwa tentunya nanti masih ada kemungkinan perbedaan antara berita acara pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan di persidangan, dan tentu fakta-fakta di persidanganlah yang akan nantinya menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutus kasus ini. Sementara demikian, Putri. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung.